Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalajjimani ala qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada majelis hari Rabu yang lalu, kita telah membahas hikam ke-75, alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadhawwaqaka min dhawaqiha ma sahhala alayka wujuda firaqiha. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau kita sulit untuk menerima nasihat begitu saja. Artinya kalau hanya sekedar mendapatkan nasihat berupa nasihat verbal yang berupa kata-kata atau yang berupa kalimat-kalimat, Allah tahu kalau kita sulit untuk menerima nasihat begitu saja. Oleh karena itu, fadzawwaqaka min dzawaqiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita merasakan pahitnya, getirnya ujian, yang tujuannya adalah masahhala alaika wujuda firaqiha, yang mana dengan Allah memberikan atau membuat kita merasakan pahitnya ujian, pahitnya getirnya musibah, maka kita akan lebih mudah untuk meninggalkan dunia ini. Kita tahu bahwa semua nasihat, ya, itu semuanya mengarah kepada sifat dunia yang sifatnya sementara. Ya, misalnya kenapa kita diperintahkan sholat, diperintahkan ibadah, itu simpulnya mengarah kepada bahwa dunia ini tidak lama. Bahwa dunia ini kenapa kita butuh sholat? Karena kita tidak selamanya akan ada di dunia ini. Di dunia ini adalah sifatnya sementara dan pasti binasa. Nah, tapi untuk menerima nasihat verbal seperti ini, Allah tahu bahwa kita ini tidak segampang itu untuk menerimanya. Tidak semudah itu untuk menerimanya. Perlu penopang-penopang lain yang dapat mempercepat, ya, akselerasi untuk kita dapat merasakan kebenaran nasihat itu. Maka di antara cara Allah adalah dengan menurunkan kepada kita ujian-ujian atau musibah-musibah, sehingga dengan diturunkannya ujian itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan pemahaman bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Kalau minggu lalu saya contohkan, kita ini kadang bahkan sering mati-matian di dalam membela kepentingan kita di dunia ini. Tapi di sisi lain kita justru tidak segetol itu juga ketika kita membela kepentingan akhirat. Salah satu contoh,
kalau ada dari hak kita sedikit saja dalam urusan dunia yang diambil oleh orang lain atau yang lewat dari kita, maka kita akan mempertahankan mati-matian. Atau bahkan kita akan rela untuk mengorbankan semuanya. Ya. Contoh misalnya kita punya uang 15 juta dicuri oleh orang. Ya. Maka kita tentu akan berusaha bagaimana uang kita itu bisa kita temukan kembali. Bagaimana caranya kita lapor ke polisi. Bahkan kadang polisinya itu mau memproses kalau dibayar dulu. Ya. Kemudian kita rela untuk wirawiri ke sana kemari untuk mencari itu. Ya, itu memang betul untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Itu bukan sesuatu yang tercela. Cuma kadang di sisi lain kita juga perlu untuk merenungkan. Kenapa ketika giliran urusan akhirat kita tidak sesemangat itu? Kita tidak terpanggil itu di dalam memperjuangkannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita ini sebenarnya sulit untuk menerima nasihat begitu saja. Maka Allah membuat satu cara dengan menurunkan ujian, menurunkan musibah, yang mana dengan diturunkannya ujian musibah itu Allah secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini loh dunia yang engkau bela mati-matian itu toh pada akhirnya juga meninggalkan kamu. Ya, pada akhirnya juga meninggalkan kita. Ya, karena selama apapun kehidupan di dunia ini, ya sejaya apapun kehidupan orang di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Ya imma ada kalanya ya dunianya yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Ya, dunianya meninggalkan kita terlebih dahulu maknanya mungkin awalnya kaya kemudian bangkrut. Awalnya sukses kemudian gagal. Ya. Awalnya berhasil kemudian menjadi orang yang bangkrut dan seterusnya. Ini artinya dunianya meninggalkan kita terlebih dahulu. Atau kalau tidak begitu opsinya, ya opsi yang kedua, kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu, kita yang mati dulu, dunianya masih ada. Nah, coba kalau kita telusuri, kalau kita perhatikan, semua orang-orang terdahulu yang pernah tercatat di dalam sejarah dia orang yang hebat, yang sukses, yang berharta, yang berpangkat dan seterusnya. Apa sekarang yang tersisa? Tidak ada. Ya. Fir'aun misalnya, dia sempat berkuasa di zamannya. Menjadi orang yang hebat dengan kuasanya, dengan kekuasaannya. Qarun menjadi orang yang hebat karena kekayaannya. Tapi yang namanya kehidupan dunia itu tadi, ya imma ada kalanya dunianya yang pergi terlebih dahulu, ya imma ada kalanya dunianya yang pergi terlebih dahulu, ya bangkrut, hilang, kebakaran, hancur, ya gagal dan seterusnya. Itu maknanya kan dunianya yang pergi terlebih dahulu. Atau yang kedua, kitanya yang pergi terlebih dahulu. Kita mati duluan. Atau bahkan bersama-sama hilangnya, bersama-sama hancurnya. Contohnya Qarun dia dengan kekayaannya, fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tenggelamkan Qarun, dia dan hartanya. Berarti dia dengan hartanya oleh Allah dibarengkan, ditenggelamkan secara baru. Jadi itu yang kita perjuangkan mati-matian, ternyata pada akhirnya toh pun pada ujungnya adalah pamitan dari kita. Ya, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali akhirat. Maka fadzawwaqaka min dawaqiha ma sahala 'alaika wujuda firaqiha. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatmu bisa merasakan pahitnya musibah atau ujian agar engkau mudah untuk meninggalkan dunia ini. Artinya ketika kita sudah dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasang surutnya kehidupan ini, maka akan muncul di dalam hati satu rasa, satu kesadaran bahwa oh iya,
Apa yang selama ini saya bela mati-matian ternyata toh pada akhirnya meninggalkan saya. Atau saya akan meninggalkan dia terlebih dahulu. Nah, maka dengan begitu kita akan sadar bahwasanya tidak akan lama, tidak akan selamanya dalam kehidupan dunia ini. Baik, sekarang kita lanjut pada hikam selanjutnya. Hikam ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nafi'u huwa alladhi yambasitu fis sadri syu'a'uh wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uh. Al-ilmu nafi'u, adapun ilmu yang bermanfaat. Huwallazi yambasitu fis sadri su'a'uh, adalah ilmu yang cahayanya melapangkan dada. Wa yang kashifu, dan menyingkap, ilmu yang bermanfaat itu menyingkap bihi 'anil qalbi kina'uh, dan menyingkap, ilmu yang bermanfaat itu menyingkap tirai dari kalbu. Nah, jadi pada hikam ke-76 ini Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kepada kita mengenai buah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan pada banyaknya, tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah pada nilai manfaatnya. Al-ilmun nafi'u, adapun ilmu yang manfaat. Huwallazi yambasitu, yaitu ilmu yang melapangkan fis sadri, dalam hati, syu'a'uhu, cahaya. Ilmu kalau manfaat itu akan melapang, cahayanya akan melapangkan hati, melapangkan dada. Jadi kalau kita misalnya semula sebelum punya ilmu, karakter kita menjadi orang yang suka ngambek, suka marah, suka fitnah, suka menjelekkan orang. Nah, orang yang keluar seperti itu, keluar fitnahan, cacian, hinaan, marah dan seterusnya, itu karena hatinya sempit. Karena hatinya sempit. Maka ketika ilmu itu manfaat, ketika ilmu itu manfaat, maka akan memberikan masafah, akan memberikan jarak, akan memberikan lapang, akan meluaskan. Hati yang semula itu sempit menjadi lapang, yang semula pemarah jadi penyantun, yang semula pemfitnah, suka menjelekkan orang, sekarang suka memuji kebaikan orang. Nah, itu adalah diantara indikasi dari ilmu yang bermanfaat. Di samping itu, yang kasifu bihi 'anil qalbi kina'uh, dan menyingkap tirai kalbu. Tirai kalbu itu artinya yang semula hati itu tidak kenal dengan Allah, maka jika ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, maka dengan ilmunya dia akan semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Kenal terhadap sifat-sifat Allah, kenal terhadap af'al Allah. Ya, bahwa tidak ada peristiwa dan kejadian yang menimpa kita kecuali adalah itu merupakan garis yang diatur oleh Allah, sehingga kita mampu ridho, bisa sabar, bisa ikhlas. Ketika kita sudah sadar bahwa itu dari Allah, maka kita mampu menyabari, mampu mensyukuri, mampu berlaku ridho dan seterusnya. Itu diantara indikasi dari ilmu yang bermanfaat. Monggo yang bagian membaca disilahkan. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, asmanya, dan ilmu tata cara beribadah kepadanya, dan persopan santun di depannya. Ilmu inilah asma'nya itu artinya nama-nama. Asma' itu nama dari jamak dari ism. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah, ilmu yang menghantarkan untuk kenal dengan Allah, maksudnya begitu. Kemudian kenal dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Penyayang,
Kenal dengan sifat-sifat itu, bukan hanya kenal, hafal, tapi juga meresapi, mengamalkan. Ya, Allah Maha Penyayang, maka kita juga bersifat penyayang terhadap sesama. Allah Maha Pengampun, maka kita bersifat pemaaf dengan sesama. Itu namanya mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Kemudian asma'nya, asma' nama-nama. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama yang baik itu. Ya, jadi Allah punya nama-nama yang menunjukkan kepada keagungannya, yang menunjukkan kepada kebaikannya, yang menunjukkan kepada kesempurnaannya, yang menunjukkan kepada kegagahannya. Itu namanya asma. Kemudian dan ilmu tata cara beribadah kepadanya, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, ya bagaimana aturan main dalam haji, bagaimana aturan main dalam puasa dan seterusnya. Itu namanya ilmu tata cara beribadah kepadanya. Ya, berkaitan dengan hukum fikih. Tata cara. Jadi tata cara beribadah ini bukan hanya hukum fikih sebenarnya. Kalau tata cara secara zahir itu ilmu fikih. Tapi kalau tata cara mengatur pikiran dalam menata menata pola pikir dalam kehidupan, ini ilmu akidah. Sedangkan kalau tata cara ibadah untuk mengatur kestabilan hati, maka itu ilmu tasawuf. Itu semua masuk dalam tata cara beribadah kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah itu bukan hanya melulu ilmu fikih loh. Ilmu fikih itu praktek tata cara zahir. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara takbir yang benar, ruku, ya bagaimana cara puasa, zakat, manasik haji dan seterusnya, itu tata cara yang zahir. Adapun tata cara yang batin, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita syukur, bagaimana kita ridha, itu semua juga merupakan cara beribadah kepadanya. Dan bersopan santun di depannya, maksudnya beradab di hadapan Allah. Beradab di hadapan Allah ini maknanya luas. Ya, kita mendapatkan ujian dari Allah, tidak mengeluh, itu adab. Ya, kita tidak mengadukan penderitaan kita kepada orang lain, itu juga adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang dimaksud sopan santun di depannya, yakni beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ilmu inilah, ilmu inilah yang cahayanya melampangkan dada sehingga mudah menerima Islam dan menyingkap tirai serta selaput penutup kalbu, sehingga hilanglah segala macam angan dan keraguan darinya. Jadi kita ini yang menjadikan ada keraguan-raguan, ya. Kadang kita masih ada tarodud, maju mundur di dalam ibadah, dalam menjalani kehidupan ini, karena masih ada tirai. Ya, karena ketika tirai itu tersingkap, tirai keraguan-raguan itu sudah terobek, maka yang tersisa adalah keyakinan. Yang tersisa adalah keyakinan. Maka Sayyidina Ali beliau menyampaikan bahwa lau kusifal ghita mazdadtu yakinan, kata Sayyidina Ali. Kalau tirai itu ya dibuka, maka aku tidak akan bertambah keyakinanku. Apa maksud Sayyidina Ali? Begini, kalau kita nilai atau level ibadah kita ini kan nopo nggih, mengalami naik turun. Nggih, mengalami naik turun. Kadang ketika pas datang kumatnya, rajin ibadah, semangat luar biasa. Tapi begitu datang malasnya juga begitu. Kita begitu ogah di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga ketika kita misalnya diberitahu sekali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimimpikan atau bahkan disingkapkan kita tentang siksa kubur misalnya. Karena ada sebagian orang yang oleh Allah dalam waktu-waktu tertentu diperlihatkan bagaimana dahsyatnya siksa kubur misalnya. Sehingga dia dapat mendengar jeritan orang-orang di alam barzah. Itu ada.
Di kampung saya ini ada orang yang pernah menyaksikan jeritan, ya, orang di alam barzah. Ya, tapi tidak lama, hanya sekitar beberapa menit gitu. Ketika mau hari raya, ya, itu dari arah kuburan itu terdengar jeritan-jeritan orang-orang di alam barzah sana. Ya. Coba ketika awal kali mendengar itu, jeritan orang di alam barzah, siksaan yang diterima oleh ahli kubur. Kira-kira kita yang mendengar itu muncul mboten rasa takut. Kemudian selanjutnya kita terdorong untuk beramal lebih banyak, untuk ibadah lebih rajin. Pasti muncul gitu. Karena apa? Karena kita merasa, oh iya, selama ini saya masih begitu banyak kealpaan yang saya lakukan, masih banyak. Artinya kita merasa bahwasanya kita dalam beribadah ini masih menggunakan standar minimal, ngaten. Sehingga ketika suatu ketika dibukakan oleh Allah, diperlihatkan tentang dahsyatnya siksa kubur dan seterusnya, maka kita akan terdorong untuk mengegas, dalam arti mengejar ketertinggalan kita yang selama ini ibarat naik sepeda motor masih gigi 1, gear 1, tapi ketika melihat, diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah, dipersaksikan tentang dahsyatnya alam kubur, maka kita akan setelah itu mengegas atau bahkan menaikkan dari semula gear 1 jadi gear 4. Paham gitu? Tapi kata Sayyidina Ali, lau kusifal ghita mazdadtu yakinan. Seandainya dibukakan kepadaku tutup, maka aku tidak akan bertambah keyakinan. Artinya kalau Sayyidina Ali, kata beliau, andaikan misalnya dibukakan alam barzah, dibukakan dahsyatnya alam kubur, dibukakan siksa neraka, Sayyidina Ali tidak akan bertambah lagi ibadahnya. Kenapa? Karena beliau dalam melaksanakan ibadah itu sudah menggunakan standar maksimal. Kalau kita tadi mau menambah itu karena standarnya standar minimal. Tapi kalau Sayyidina Ali, ya, para ashab Rasulullah SAW itu standarnya yang dipakai adalah standar maksimal. Oke. Sehingga ilmu yang semacam ini, ya, ilmu yang bermanfaat ini, cahayanya melapangkan hati. Melapangkan hati maknanya ketika kita dapat ujian, mampu sabar, mampu ridho. Orang yang sabar, yang ridho ini kan hatinya lapang. Sedangkan orang yang ngamukan, ngambekan, emosian, itu karena hatinya sempit. Oke? Hatinya sempit. Karena orang yang hatinya sempit, maka ketika ada masalah sedikit, dia akan langsung berontak. Ada masalah kecil akan menjadi besar. Kenapa? Karena hatinya sempit. Beda dengan orang yang hatinya luas. Kalau orang yang hatinya luas, jangankan masalah kecil, masalah besar pun dia anggap kecil. Karena wadahnya lebih besar. Sering saya contohkan, misalnya hati yang sempit itu seperti satu bak air. Ya, satu bak air. Itu jangankan kemasukan gajah mati, kemasukan tikus kecil saja, atau kemasukan cicak, ya, mati, itu sudah najis. Itu sudah tidak bisa dipakai. Itu sudah terasa sempit. Kenapa? Karena wadahnya kecil. Tapi lautan, ya, coba lautan. Jangankan hanya kemasukan bangkai cicak, bangkai tikus, kemasukan bangkai gajah sekalipun, dia tetap suci. Dia tetap luas. Kenapa? Karena wadahnya yang lebih luas. Itulah perumpamaannya. Orang yang hatinya kecil diibaratkan bak kecil. Jangankan kemasukan gajah, tidak mungkin. Kemasukan cicak kecil saja mati, maka dia sudah najis, sudah tidak dapat digunakan, sudah terasa sempit. Tapi beda dengan lautan yang luas, jangankan hanya kemasukan bangkai tikus, bahkan bangkai gajah sekalipun masuk ke lautan tetap dia akan suci, bahkan dia tetap terasa luas. Kenapa? Karena wadahnya yang lebih luas. Nah, maka kuncinya luaskan hati kita, maka semua permasalahan kecil, permasalahan besar itu akan terasa ringan karena wadahnya lebih besar. Oke. Malik bin Anas, monggo. Malik bin Anas berkata, ilmu Malik bin Anas diraih itu sahabat, ya. Malik bin Anas, sahabat Malik bin Anas itu khodimnya Rasulullah SAW.
Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ilmu diraih bukan dengan banyaknya periwayatan, melainkan ilmu adalah cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati. Oke, jadi kata sahabat Malik bin Anas, oh mohon maaf, Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Malik bin Anas berarti anaknya sahabat Anas. Anas bin Malik yang khadimnya Nabi itu Anas bin Malik bapaknya. Ya. Malik bin Anas itu anaknya. Jadi beliau menyampaikan ilmu diraih bukan dengan banyaknya periwayatan. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Artinya meriwayatkan dari fulan, meriwayatkan dari fulan. Artinya menghafal sekian kitab. Bukan itu hakikat ilmu, kata Imam Malik bin Anas. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati. Beliau di sini ingin menyampaikan tentang hakikat ilmu. Kalau ilmu yang kita hafalkan, yang kita tulis, yang kita pelajari, itu adalah suratul ilm. Itu adalah casingnya ilmu. Ya, bagian luar dari ilmu. Adapun hakikat ilmu adalah yang Allah hujamkan di dalam hati, sehingga hati itu akan menjadi terang, menjadi bercahaya, menjadi lapang. Sehingga ketika hati terang, tumbuhlah sifat sabar. Ketika hati lapang, tumbuhlah sifat ridho. Ketika hati terang, tumbuhlah ikhlas, dan seterusnya. Itu adalah yang beliau sampaikan tentang hakikat ilmu. Jadi ilmu itu, kata beliau, bukan dengan banyaknya periwayatan, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya tulisan. Itu adalah casing dari ilmu. Adapun hakikat dari ilmu, substansi dari ilmu adalah yang terhujam, yang Allah hujamkan di dalam hati, yang kemudian menerangi ya kalbu kita, menjadikan kita bisa ridho, ikhlas, syukur, ya, dan seterusnya, qanaah. Itu adalah hakikat dari sebuah ilmu. Oke, monggo terusnya. Manfaat ilmu. Manfaat ilmu ialah mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan menjauhkannya dari pandangan terhadap diri sendiri. Itulah puncak kebahagiaan seseorang hamba dan akhir dari keinginan dan pencariannya. Jadi manfaat ilmu itu adalah yang menghantarkan kedekatan, taqarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan dari pandangan terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksud menjauhkan dari pandangan dirinya sendiri? Begini, dulu saya pernah menyampaikan juga, insya Allah panjenengan masih ingat, bahwa kalau orang baik, kalau orang ikhlas, ya, itu di dalam beramal yang terlihat itu Allah, sedangkan dirinya tidak ada. Ingat, dulu saya pernah menyampaikan begitu. Orang yang betul-betul ibadahnya tepat, dalam ibadahnya dia melihat Allah, dan dia sama sekali tidak melihat dirinya. Maksudnya bagaimana? Melihat Allah bukan melihat zat Allah, bukan. Tapi maksudnya ketika ibadah orang yang ikhlas itu melihat Allah adalah bahwa amal yang dia lakukan itu adalah pertolongan Allah, kekuatan Allah, anugerah Allah, ya, bantuan dari Allah. Itu maknanya melihat Allah. Yang dia lihat, yang dia saksikan itu anugerah dari Allah. Itu kasih sayang dari Allah. Itu maknanya menyaksikan Allah. Dan dia sama sekali tidak menyaksikan dirinya. Jadi ketika dipuji oleh orang, misalnya sampean hebat, Masya Allah, mampu panjenengan sholat malam jam 2 sudah bangun. Kemudian setiap hari baca Al-Quran 2 juz. Kemudian panjenengan masih sholat duha lagi. Panjenengan istiqomah wiridnya. Panjenengan bisa sedekah. Panjenengan masih bisa melaksanakan jamaah 5 waktu. Panjenengan bahkan dari harta yang panjenengan titipkan, yang dititipkan Allah pada panjenengan, masih mampu berbagi dan seterusnya. Kalau orang ikhlas, orang yang ibadahnya benar, apa yang dia saksikan? Bukan dirinya, tapi Allah.
Oh mboten, saya tidak punya kekuatan apa-apa, tapi ini semua Allah yang memberikan kekuatan. Ini pertolongan Allah loh. Yang nampak itu Allah. Paham gitu? Nyata. Dirinya tidak nampak. Dirinya sama sekali tidak muncul. Tapi beda kalau orang ibadahnya itu tidak tepat. Kalau ibadahnya itu tidak karena Allah. Maka yang nampak hanya dirinya. Allah tidak nampak. Contoh. Masya Allah, panjenengan hebat, bisa sholat malam, mampu sholat duha, sedekahnya banyak, kemudian ibadahnya istiqomah. Kalau orang tidak ikhlas, kalau orang tidak karena Allah, maka apa efeknya? Dia hanya melihat dirinya, Allah tidak nampak. Artinya apa responnya? Oh iya, itu masjid di sana kalau bukan saya tidak akan selesai itu. Wah, saya tiap malam itu baru jam 2, saya bahkan lebih dari itu, jam 1 sudah bangun. Saya memang begitu kebiasaan saya. Dari dulu saya sudah hebat begitulah. Itu berarti apa? Dalam ibadahnya hanya menyaksikan sinten? Dirinya. Allah tidak nampak. Nah, sedangkan ilmu yang manfaat di sini disebutkan adalah ilmu yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan menjauhkan dari pandangan terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud menjauhkan dari pandangan terhadap dirinya sendiri, karena mereka semakin ngaji, semakin lama, semakin ibadah, maka dia semakin tenggelam di dalam melihat bahwa ibadahnya itu pandangan atau anugerah, kekuatan, pertolongan dari Allah. Tapi kalau orang yang ilmunya tidak manfaat, sebaliknya, ibadahnya, ketaatannya semakin mendekatkan, semakin memandang dirinya sendiri, dalam arti melihat bahwa itu prestasinya, itu kekuatannya, itu kehebatannya, itu jeripayahnya. Itu berarti indikasi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oke? Nah, ilmu yang bisa seperti ini dekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, menjauhkan dari pandangan terhadap dirinya, ini adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Jadi puncak kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika mampu dia dalam setiap aktivitasnya, setiap ibadahnya menyaksikan itu anugerah Allah. Menyaksikan itu sebagai pemberian Allah. Ya. Dan dari keinginan dan pencariannya. Jadi itulah akhir dari pencariannya, ya. Bagaimana mampu atau dapat menghilangkan keinginan dirinya, ambisi dirinya, tenggelam di dalam melihat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gih, monggo dilanjut. Al-Mahdawi. Al-Mahdawi berkata, ilmu yang berguna adalah ilmu tentang waktu, kejernihan hati, kejuhutan di dunia, dan ilmu tentang hal-hal yang mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari neraka, membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap kepadanya, serta ilmu tentang kebersihan jiwa dan bahayanya. Jadi ini Al-Imam Al-Mahdawi, beliau memberikan satu ikhtisar, memberikan satu ringkasan bahwa ilmu yang berguna itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berguna, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang waktu. Maksudnya ilmu tentang waktu apa? Ilmu tentang kesadaran di dalam menunaikan hak-hak waktu. Ya, karena di kulli waktin ibadah, setiap waktu itu ada momentum, ada hak-hak yang harus ditunaikan dari ibadah. Oke, itu yang pertama. Ilmu yang berguna, ilmu yang manfaat adalah ilmu tentang waktu. Ilmu bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Yang pertama. Yang kedua, dan kejernihan hati. Kejernihan hati bagaimana ikhlas, bagaimana syukur. Kemudian kezuhudan di dunia, ilmu yang menghantarkan kita untuk menjadi orang yang tidak rakus, tidak tamak, tidak serakah dalam urusan dunia. Dan ilmu tentang hal yang mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan dari neraka. Artinya ilmu yang menghantarkan kita takut kepada Allah. Ya. Kemudian
membuat takut kepada Allah dan berharap kepadanya, hanya berharap kepada Allah. Karena ketika kita takut terhadap sesuatu, maka di waktu yang sama harapan kita juga digantungkan pada sesuatu itu. Contoh begini, kalau kita takut kepada pimpinan, misalnya kita takut kepada bos, takut dipecat, takut di skors, atau takut takut di PHK dan seterusnya, maka sekaligus di waktu yang sama harapan kita juga digantungkan pada orang yang kita takuti. Gitu. Jadi ketika kita takut kepada bos, takut dipecat, takut di PHK, takut disingkirkan dan seterusnya, di waktu yang sama kita juga berharap kepada orang itu. Berharap supaya berbelas kasihan dengan kita, supaya menaruh rasa iba kepada kita. Begitu juga kita kepada Allah. Walillahil matsalul a'la. Ketika kita takut dengan murkanya Allah, takut dengan nerakanya Allah, takut dengan siksaan Allah, maka di waktu yang sama kita menaruh harapan kepada Allah untuk mengampuni kita, berbelas kasihan dengan kita, berharap surganya dan seterusnya. Paham gitu? Karena cuma bedanya kalau kita takut dengan makhluk, maka kita menjauh. Ya, tapi kalau kita takut dengan Allah, maka kita justru mendekat dalam laksanakan itu Itu kita ilmu dengan cahaya. Jadi ilmu yang dimaksud cahaya itu tadi adalah ilmu yang menggerakkan hati untuk takut kepada Allah, kemudian kita menghargai waktu, zuhud dalam urusan dunia, gitu. Kemudian kita takut kepada Allah, kemudian berharap ridhonya, membersihkan hati. Itulah yang dimaksud dengan ilmu ya sebagai cahaya yang menerangi hati, kemudian menjadi terefleksi menjadi sebuah sikap. Okay? Bukan ilmu lisan. Ilmu lisan yakni ilmu yang hanya untuk menjadi penghias lidah, fasih dalam pidato, fasih dalam berdebat. Bahkan bahaya kalau kita belajar ilmu hanya untuk berdebat, itu bahaya. Bahkan Kanjeng Nabi pernah mengancam, idza ta'allaman nasul ilma, jika ada orang belajar suatu ilmu, wa tarakul amala, dan meninggalkan amal. Ya, meninggalkan amal. Hanya belajar ilmu saja, belajar saja, tapi motifnya bukan untuk beramal. Ya, tapi watahabbu bil alsun, di dalam belajar ilmu itu bukan untuk beramal tapi untuk berdebat. Watahabbu bil alsun, watabaghadu bil qulub, ketika sudah hobi berdebat ya saling serang, saling adu pendapat, watabaghadu bil qulub, maka selanjutnya akan saling benci. Wataqata'u bil arham, selanjutnya akan saling memutus silaturahim. Nah, kalau begitu, fa asammahumullahu wa a'ma absarahum, maka Allah akan membutakan dan membuat hati mereka tuli. Coba, ini bukan ilmu ini sebenarnya, yakni bukan hakikat ilmu, tapi hanya casingnya ilmu. Hanya berupa hafalan, teori dan seterusnya untuk berjidal, berdebat, berdiskusi, kemudian saling beradu pendapat. Itu bukan ilmu. Itu hanya casingnya ilmu. Bahkan bagaimana akan disebut hakikat ilmu yang demikian, sedangkan Nabi mengatakan fa'asammahumullahu wa a'ma absar. Secara teori pintar, secara konsep luar biasa, tapi secara konteks dalam arti mengaplikasikan apa yang menjadi teori itu nol. Nah, itu bukan ilmu, itu hanya surahnya ilmu, hanya casingnya ilmu. Jadi ilmu yang hakiki itu ilmu yang menghantarkan takut pada Allah, menghantarkan zuhud, menghantarkan
kebersihan jiwa, terhadap kebersihan jiwa dan seterusnya. Ya, bukan ilmu lisan, bukan ilmu logika, bukan juga ilmu mangkul. Ilmu mangkul itu ilmu yang disalin. Ilmu yang disalin artinya saya dapatkan dari si fulan berkata begini, si fulan berkata begini. Hanya menjadi menjadi hiasan logika, hiasan lisan yang berkesan, yang terkesan bahwa kita ini banyak mengambil riwayat banyak, ya, bahwa mengambil dari si fulan, tapi kalau tidak menghantarkan kepada takut pada Allah, membersihkan jiwa, maka itu ilmu luar saja. Itu hanya kulitnya ilmu, tapi bukan isinya ilmu. Oke, lanjut. Al-Junaid merangkum. Al-Junaidi merangkum semua keterangan itu dengan kata-kata ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu tentang Tuhan ma'rifat dan ilmu bersopan santun di hadapannya. Al-Junaidi, yakni Imam Junaid Al-Baghdadi maksudnya, yang mendapat gelar Sayyidut Taifah, tuannya para sufi. Ya, Sayyidut Taifah Al-Junaidi, jadi itu namanya, nama lengkapnya Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, yang mendapat gelar Sayyidut Taifah. Beliau merangkum semua keterangan itu. Jadi keterangan di atas tentang cahaya ilmu itu beliau merangkum dengan kata-kata maksudnya dengan satu kalimat. Bagaimana ungkapannya Imam Junaid? Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu tentang Tuhan, yakni tentang makrifat. Ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menghantarkan tentang mengenal Allah, karena makrifat itu kenal. Dan ilmu bersopan santun di hadapannya, yakni ilmu beradab kepada Allah. Ya. Jadi ilmu yang menghantarkan seseorang kenal Allah, menghantarkan seseorang beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah ini luas, termasuk kita beradab dengan sesama, bersopan santun, berakhlak dengan sesama, itu hakikatnya juga merupakan bentuk dari berakhlak kepada Allah. Karena makhluk itu adalah merupakan ciptaan dari Allah. Sehingga ketika kita beradab kepada makhluk, hakikatnya juga beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini keterangannya nanti akan diperlengkap pada hikam yang ke-77, khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ahu. Samuntan ingkang saged kula aturaken kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oke, kita doa dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, taqdi lana biha jamil hajat, tarina biha jamil sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairat fil hayati ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah min al-qawl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.